حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته وآل بيته الكرام ثم إلى حضرة شيخ أحمد حكيم نفعنا الله بهم بعلومهم في الدارين آمين يا رب العالمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mabahatsul tsalits. Adapun pembahasan yang ketiga. Al-mabahatsul tsalits, ada pembahasan yang ketiga fil ami dalam menjelaskan masalah am. Fil ami dalam menjelaskan masalah am. Wahwa adapun am itu ma barang amma yang merata apa ma. Amma yang merata apa ma syai'a ini akan dua perkara. Syai'a ini akan dua perkara fasa'idan maka ke atas. Fasa'idan maka ke atas min ghairi hasrin dari tanpa batas. Min ghairi hasrin dari tanpa batas. Wal alfadu adapun beberapa lafaz. Wal alfadu adapun beberapa lafaz al-mudihat yang dijelaskan atau yang menjelaskan. Al-mudihatu yang menjelaskan lahu kepada am. Lahu kepada am itu arbaatun ada 4. Itu arbaatun ada 4. Rupanya satu al-ismu isim. Rupanya satu al-ismu isim al-wahidu yang mufrad. Al-wahidu yang mufrad, al-mu'arrafu yang dimakrifatkan. Al-mu'arrafu yang dimakrifatkan billami dengan lam. Billami dengan lam. Qala telah berfirman siapa Allah Ta'ala. Innal insana sesungguhnya manusia. Innal insana sesungguhnya manusia itulah fi khusrin pastilah di dalam kerugian. Itulah fi khusrin pastilah dalam kerugian. Illalladzi kecuali orang-orang. Illalladzina kecuali orang-orang amanu yang beriman siapa alladzina. Al-ayata teruskanlah kamu akan ayat. Wa ismul jam'i dan isim jamak al-mu'arrafu yang dimarifatkan bilami dengan lam. Qala telah berfirman siapa Allah Ta'ala. Innallaha sesungguhnya Allah itu yuhibbu mencintai siapa Allah. Yuhibbu mencintai siapa Allah al-muhsinina akan orang-orang yang berbuat baik. Wala dan lam fin nakirati di dalam isim nakirah. Fin nakirati dalam isim nakirah. Qala telah berfirman siapa Allah Ta'ala. La tajzi nafsun an nafsin syai'a. La tajzi tidak melampaui batas atau jangan melampaui batas siapa nafsun seseorang an nafsin dari seseorang yang lain. An nafsin dari seseorang yang lain syai'an akan sesuatu. Ar-rabi'u adapun yang keempat. Wal asma'u dan beberapa isim. Al-mubhamatu yang mubham
Al-mubhamatu yang mubham. Kaman seperti man fiman di dalam orang yakulu yang berakal. Allah telah berfirman siapa Allah Ta'ala faman maka barang siapa itu ya'mal beramal siapa man atau mengerjakan siapa man sama saja mithqala dzarratin akan bobotnya sebiji sawi akan bobotnya sebiji sawi khairan akan suatu kebaikan ya rohu maka pasti melihat siapa Allah akan man ya rohu maka pasti melihat siapa Allah akan man wama dan ma fima di dalam barang layak puluh yang tidak berakal. Allah telah berfirman siapa Allah Ta'ala Allah adapun Allah itu basirun zat yang maha melihat bima dengan barang yang tak maluna yang mengerjakan siapa kalian wa ay dan ay qala telah berfirman siapa Allah Ta'ala ayyamma di mana-mana barang tada'u berdoa siapa kalian falahu maka itu bagi Allah al-asma'u ada beberapa nama al-husna yang bagus wa aina dan aina fil makani dalam tempat qala telah berfirman siapa Allah Ta'ala aina ma takunu dimanapun ada siapa kalian yudarikum maka pasti menemui akan kalian apa al-mautu kematian wa mata dan mata fi zamani dalam zaman mata safarta kapanpun pergi siapa kamu mata safarti kapanpun pergi siapa kamu fa'anti maka adapun kamu itu tolikun orang yang tertalak Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih menjelaskan tentang masalah lafaz. Jadi ingat kembali namanya usul fikih. Usul fikih itu adalah al-ilmu bil ahkamis syar'iyyati allati thariquha al-ijtihad. Namanya usul fikih itu adalah ilmu yang pelajari tentang hukum-hukum syarak, ya, ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum syarak, di mana jalan penggaliannya atau cara penggaliannya dilakukan dengan jalan ijtihad. Nah, jadi pertanyaan itu kan ijtihad. Kalau ijtihad berarti yang diijtihadi itu apa? Yang diijtihadi pastinya adalah hukum. Yang diijtihadi pastinya adalah hukum. Terus kemudian sarana atau alat yang dipakai untuk ijtihad atau objek yang dipakai untuk ijtihad. Objek yang dipakai untuk ijtihad pastinya adalah dalil. Jadi dalil syarak. Dalil syarak itu merupakan objeknya. Dalil syarak itu bentuknya kalamnya banyak. Kalamnya itu banyak.
ada kalam perintah, kalam amar, ada kalam nahi. Kalau sudah masalah perintah sama nahi semacam itu, ya, jadi kalau sudah ada yang bentuknya perintah sama nahi semacam itu, maka kalimat dalam Al-Quran itu kan intinya asalnya kan cuma dua itu saja. Apapun bentuknya kalimat, meskipun di situ bentuknya kalam khobar, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kalamnya kan kalam khobar, tapi ini namanya kalam itu tertuang di dalam Al-Quran, maka pada hakikatnya kalam itu juga menunjuk makna perintah dalam hal apapun. Soalnya apa? Soalnya Al-Quran itu adalah sumber hukum. Namanya sumber hukum berarti aslinya namanya hukum itu harus dilaksanakan. Artinya kalau misalkan itu diinformasikan dalam Al-Quran, berarti itu secara tidak langsung adalah perintah. Jadi secara tidak langsung adalah perintah. Bukan hanya perintah saja, tapi juga termasuk larangan. Jadi apapun bentuknya adalah termasuk larangan. Jadi al-amru bisyai' amrun bid'ah nahyun nabi. Berarti kan aslinya larangan. Ada perintah Nabi musolah, berarti termasuk ada larangan, meskipun bentuknya itu. Larangannya apa? Ya, latar musolah. Ya kan? Selain bentuk amar dan bentuk larangan yang diijtihadi, yang ketiga adalah bentuk namanya lafaz. Itu ada yang berbentuk sifatnya umum. Lafaznya itu umum. Ya. Ada lafaz ayat itu ada yang pengertiannya itu sangat umum. Namanya umum itu apa? Wa huwa ma'amma syai'aini fasa'idan min ghairi hasrin. Jadi merata, jadi namanya merata mengenai terhadap satu atau dua objek. Jadi mengenai terhadap satu atau dua objek atau objek-objek yang tanpa batas. Pokoknya kena semua. Contoh misalkan innal insana lafi khusrin. Innal insana lafi khusrin. Di situ kan disebutkan innal insana, manusia semuanya. Di manusia semuanya lafi khusrin. Di situ sudah disampaikan dalam bentuk nakroh. Khusrin, kerugian. Semua manusia itu pasti akan menuai kerugian. Artinya enggak ada yang tanpa kecuali, maka pasti manusia itu akan merasakan yang namanya kerugian. Jadi pasti akan merasakan yang namanya kerugian. Ini sudah disinggung. Terus kemudian illalladilah, kalau sudah ada pengecualian illa seperti itu, berarti ada sesuatu yang tidak rugi. Siapa? Alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Berarti itu pengecualian. Tapi asalnya kalau di depan bentuk lafaznya adalah innal insana lafi khusrin. Itu bentuknya adalah artinya semua orang bisa kena. Enggak peduli orang kaya, enggak peduli orang miskin, enggak peduli orang susah, enggak peduli, pasti kena semuanya. Jadi artinya lafaz itu lafaz Fangsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, misalkan seperti itu. Itu juga bentuknya lafaz Itu bentuk lafaznya adalah bentuk lafaz Ya, kalau yang pertama untuk al-ismul wahid al-mu'arraf billah.
Untuk yang konteks pertama, model pertama, untuk yang model pertama misalkan adalah isim mufrad. Jadi isim mufrad yang dima'rifatkan dengan lam. Isim mufrad, isim wahid, al-mu'arraf bil lam. Contohnya yang mana? Ya insan termasuk mufrad. Jamaknya insan apa? Gak ada. Jamaknya insan masa unus. Gak ada. Kadang insan itu juga sudah diartikan sebagai jamak. Mufradnya apa? Mufradnya itu nas. Nas dengan insan itu apa bedanya? Ayo coba. Nas dengan insan itu apa bedanya? Gak ada kan? Gak nasi. Manusia gak ada. Dari nas itu berarti sudah menunjukkan semuanya. As-sama itu juga begitu sama. Sudah menunjuk makna semuanya. Jadi sudah menunjuk makna semuanya. Enggak. Jadi soalnya namanya sama itu kan langit. Langit yang keberapa enggak tahu. Pokoknya sama. Jadi menunjuk makna am. Jadi menunjuk makna am. Jadi ismul wahid al-mu'arraf bil lam. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Inna sholata. Dan memang di situ kan juga sama. Jadi ismul wahid al-mu'arraf bil lam. Isim mufrad yang dima'rifatkan dengan menggunakan lam. Terus yang kedua, contohnya misalkan ismul jam'i al-mu'arraf bil lam, isim jamak tapi dima'rifatkan dengan menggunakan lam. Contohnya misalkan innallaha yuhibbul muhsinin. Jadi innallaha yuhibbul muhsinin. Maksudnya al-muhsinin di situ siapa? Jadi Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik, berbuat ihsan atau berbuat baik. Dan itu di situ kan sudah disampaikan dalam bentuk jamak. Jadi sudah sampaikan dalam bentuk jamak, ada ma'rifatnya lagi. Artinya bagaimana? Artinya ya semua orang kena. Nggak peduli orang itu kafir, nggak peduli orang itu musyrik, nggak peduli orang itu mukmin, nggak peduli orang itu muslim, nggak peduli orang itu non muslim, samanya sama. Soalnya ismul jam'i al-mu'arraf bil lam, jadi lafadznya saja sudah menunjukkan makna umum. Artinya semua orang kalau dia mau berbuat ihsan, maka Allah pasti Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Jadi pasti Allah mencintai. Soalnya Allah itu punya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman di dunia itu menyangkut orang beriman dan orang tidak beriman sama saja. Ar-Rahman kan maknanya kan zat yang maha pengasih di dunia akhirat kan gitu. Artinya semua makhluknya kena semua. Jadi semua makhluknya kena semua, baik binatang, manusia, semuanya kena. Dikasih sayangi semua oleh Allah, diberi rezeki semua oleh Allah. Jadi diberi rezeki semua oleh Allah. Semua orang juga diberi senang juga. Bahkan orang miskin pun juga diberi senang. Jadi senang itu tidak hanya pada orang kaya, tapi ternyata orang miskin pun juga bisa senang. Jadi itu karena sifat ar-Rahmannya Allah, dari sifat Rahmannya Allah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Jadi kalau ada lafaz yang semacam itu berarti lafaznya menunjukkan pengertian yang umum. Yang ketiga, wala fin nakirat, la yang masuk dalam isim nakirah. Contohnya misalkan la tajzi nafsun an nafsin syai'a. La
yang masuk dalam isim nakiroh. Jadi aslinya isim nakirohnya nafsun, tapi diawali dengan menggunakan la. Jadi diawali dengan menggunakan la. Artinya di situ bagaimana isim nakirohnya di situ? Artinya kan bukan hanya orang beriman saja, kan enggak gitu. Tapi semua orang. Jadi berlaku untuk semua orang. Jadi berlaku untuk semua orang. Rata jasi nafsun an nafsin syai'an. Artinya antara orang satu dengan orang yang lain, antara jiwa satu dengan jiwa yang lain, jangan saling tajzi, jangan saling melampaui batas, balas melampaui batas, jangan saling berbuat zalim. Lah gampangannya kan sama dengan itu. La tudlimun wa la tudlamun. Jangan mendolimi juga jangan mendolimi juga jangan didolimi. Maksudnya bagaimana? Ya jangan saling mendolimi, kan begitu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin di situ isim nakiroh juga. Cuman tidak didahului dengan la di awalnya, tapi menunjukkan isim nakiroh. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Oh iya, ada dahulunya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Oh bukan kullu nafsin ya tadi ya. Kalau yang kullu nafsin itu bagaimana ayat yang sebelumnya? Ya, pokoknya sebenarnya itulah. Jadi la yukallifullahu nafsan itu masuk contoh juga bersifat umum. Allah itu tidak akan memaksa setiap jiwa, tidak akan memaksa jiwa, tidak akan membebani jiwa, tidak akan membebani. Bagaimana? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kecuali semampunya dia. Semampunya dia. Artinya itu ya. Artinya semua orang itu diberi taklif, diberi yang namanya beban tanggung jawab. Tetap diberi beban tanggung jawab, tapi beban tanggung jawabnya itu adalah menurut kadar kemampuan. Menurut kadar kemampuan. Artinya bagaimana? Berarti hukum taklifi itu dikerjakan juga berdasarkan kadar kemampuan. Makanya kemudian ada sholat untuk orang normal, ada sholat untuk orang yang mengalami masyaqqah. Misalnya al-masyaqqatu tajalibut taisir. Jadi karena adanya kesulitan itu mengendaki adanya dihilangkan atau kemudahan. Ad-dororu yuzal, sifat merugikan itu harus dihilangkan. Berarti aslinya kan Allah mengendaki sesuatu yang baik, ada sesuatu yang sifatnya itu mudah bagi hambanya, tapi tetap dia itu bisa menjalankan kewajiban yang wajib. Ya hasilnya gitu. Itu namanya la fin nakir. Apa? La fin nakiroh adalah yang mendahului dengan terhadap isim nakiroh. Terus kemudian wal asmaul mubahamah, isim-isim yang sifatnya menunjukkan makna mubaham. Makna mubaham. Contohnya misalkan kaman, fiman yakulu. Man untuk menunjukkan pengertian orang yang berakal. Contohnya misalkan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan suatu amal kebaikan, meskipun amal kebaikan itu hanya mithqala dzarrah, maka Allah yarah. Allah tetap yarah. Artinya mannya di situ siapa? Yang ditunjuk itu siapa? Ya semua orang. Gak ada batasannya. Orang mukmin atau orang kafir gak ada batasannya. Gak ada batasannya.
Termasuk juga isim yang ditunjukkan dengan menggunakan ma, lafadz ma. Jadi isim yang ditunjukkan dengan menggunakan lafadz ma. Contohnya misalkan, tapi ma yang digunakan untuk sesuatu yang tidak berakal. Kalau man yang digunakan untuk sesuatu yang berakal, yang ini khusus untuk ma yang digunakan untuk sesuatu yang tidak berakal. Kadang-kadang ma itu juga digunakan untuk sesuatu yang berakal ya. Misalkan fankihu ma tobalakum minan nisa'i matna dan seterusnya. Fankihu ma di situ kan sifatnya juga untuk menunjuk makna berakal kan. Jadi untuk menunjuk makna berakal maksudnya. Nah, tapi yang di sini ma fima layak tuh. Jadi ma yang digunakan untuk menunjuk sesuatu yang tidak berakal, berarti khusus untuk sesuatu yang tidak berakal. Nah, untuk sesuatu yang tidak berakal, contohnya misalkan wallahu basirun bima ta'malun. Allah zat yang maha melihat terhadap ma ta'malun. Ma sesuatu. Dan sesuatu apa itu? Kan nggak tentu, ya kan? Sesuatu yang sifatnya nggak tentu, bukan A, bukan B, bukan C, tapi semua A, B, C, D, E sampai Z. Segala sesuatu, maksudnya adalah bahwa segala sesuatu itu pasti diketahui oleh Allah. Segala sesuatu yang dikerjakan itu pasti diketahui oleh Allah, baik sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, itu pasti diketahui oleh Allah. Jadi sifatnya yang semacam ini adalah sifat berlaku umum. Jadi berlaku umum, lafadznya untuk menunjuk makna umum. Terus kemudian ayyam mata da'u falahu al asmaul husna. Dimanapun kamu berada, namanya saja sudah menunjukkan dimanapun kamu menyeru. Jadi ayyam mata da'una, jadi dimanapun kalian menyeru. Artinya bukan hanya di masjid, bukan hanya di rumah, bukan hanya di tempat suci, bukan hanya di tempat suci. Kok di situ ada seruan dari kamu terhadap Allah, maka falahu al asmaul husna. Kalau kamu berdoa maka Allah memiliki asma-asma yang baik. Punya asma-asma yang baik. Artinya kalau menyeru dimanapun, kalau berdoa dimanapun, pakai yang diseru itu pakai al asmaul husna, gitu. Pakai nama-nama Allah yang baik. Ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, dan seterusnya. Ya itu. Jadi di situ kalau artinya ayyaman tad'u berarti nggak ada batasannya. Termasuk juga aina fil makani, aina yang ditunjukkan untuk mengiringi suatu isim makan atau untuk menunjuk suatu makan. Contoh aina ma takunu yudrikumul maut, artinya dimanapun kamu berada yudrikumul maut, jadi kamu pasti akan menemui yang namanya kematian. Jadi kalau kamu kematian itu pasti akan menemuimu. Jadi ainama di situ menunjuk makna umum, artinya dimanapun, nggak peduli kamu bentengi model kayak apapun, kamu berada dimanapun, tetap namanya kematian suatu saat pasti akan menghampiri. Jadi nggak ada sifatnya itu dikecualikan. Oh, untuk orang yang muslim maka nggak dihampiri kematian, nggak, tetap sama. Oh, untuk orang kafir maka kematiannya dipercepat, enggak, tetap. Semua orang berarti sifatnya adalah bahwa ma'amma syai'aini fasaitan min ghairi hasrin. Min ghairi hasrin, udah tanpa batas, semua orang berlaku untuk semua makhluk.
Jadi namanya kaidah yang sifatnya universal. Ini namanya kaidah kulliyah. Kaidah kulliyah itu apa ya? Kaidah yang sifatnya universal. Menyeluruh. Universal itu artinya bukan hanya berlaku untuk orang Islam saja, tapi juga semua orang kena. Semua orang kafir, orang Muslim pengen hidup, pengen. Orang kafir pengen hidup enggak? Ya pengen. Enggak ada orang kafir pengen mati. Kalau misalkan orang Muslim sekarang, orang Muslim butuh bantuan, butuh. Orang kafir butuh bantuan, butuh. Kalau kesulitan sama. Berarti namanya hal yang semacam itu kok termasuk sifatnya adalah sifat universal. Sifat universal itu namanya adalah kaidah kulliyah. Makanya kaidah kulliyah itu ada 5. Jadi kaidah kulliyah yang dipelihara oleh syariat itu ada 5. Apa saja kaidah kulliyahnya? 1, hifdzuddin. Yang kedua, hifdzun nafs. Yang ketiga, hifdzul aql. Yang keempat, hifdzul nasl. Yang kelima, hifdzul mal. Ada 5 itu. Yang pertama tadi apa? Hifdzuddin, menjaga agama. Ini kaidah universal. Artinya bahwasanya semua orang pada dasarnya juga beragama. Pada dasarnya juga beragama. Mereka juga punya jiwa-jiwa untuk menjaga agama itu punya. Dengan punya. Islam kalau orang Islam kalau agamanya dihina ngamuk. Mereka kalau misalkan agamanya dihina ngamuk juga. Sama, saling ngamuk. Artinya sama. Itu namanya kaidah kulliyah, artinya semua orang punya jiwa yang semacam itu. Jadi hifdzuddin. Yang kedua, hifdzun nafs. Yang kedua, menjaga jiwa. Menjaga jiwa. Ya menjaga jiwa itu tujuannya itu apa? Artinya ini menjaga jiwa. Menjaga jiwa. Orang Islam pengen jiwanya terjaga, pengen aman, pengen. Orang selain Islam pengen terjaga, pasti pengen juga sama. Ini namanya kaidah kulliyah. Artinya semua orang itu butuh jiwanya terjaga. Jadi butuh jiwanya terjaga. Jadi bukan hanya orang Islam saja, bukan hanya orang yang kuat saja, bukan hanya orang yang lemah saja yang butuh terjaga jiwanya. Yang butuh terjaga jiwanya. Jadi semua orang termasuk butuh terjaga jiwanya. Nah, penjagaan yang semacam ini namanya adalah hifdzun nafs. Jadi setelah hifdzuddin ada hifdzun nafs. Terus kemudian yang ketiga ada hifdzul aql. Hifdzul aql. Hifdzul aql itu penjagaan akal. Jadi penjagaan akal. Contoh gampangnya begini. Sampai mau sholat, kondisinya sakit banget. Sampai tidak bisa melaksanakan sholat. Jadi nggak bisa melaksanakan sholat kalau misalkan tidak minum obat. Jadi, tidak bisa melaksanakan sholat kalau nggak minum obat. Berarti minum obat itu, menyediakan obat tadi itu hukumnya menjadi wajib. Jadi menyediakan obat tadi hukumnya menjadi wajib. Tujuannya itu apa? Supaya bisa melakukan sholat. Jadi hifdzul aqlnya yang diutamakan. Contoh paling gampang. Artinya ada kepala, terus kemudian ada tangan, terus kemudian ada kaki. Lah kakinya kejepit. Tangannya juga kejepit.
misalkan tidak segera ditolong, maka mati. Jadi maka mati. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Pertama yang dilakukan adalah penjagaan jiwa. Hifdzun nafs, orangnya harus tetap hidup. Jadi orangnya tetap hidup. Selain orangnya tetap hidup, selain orang yang tetap hidup, juga akalnya masih tetap waras. Nah, terus bagaimana caranya? Ya dipotong tangannya. Sebab kalau misalkan kok tidak dipotong, kalau nggak dipotong justru malah bisa meninggal. Jadi justru malah bisa meninggalnya itu. Jadi penyelamatan hal yang semacam itu namanya hifdzun nafs, termasuk penjagaan terhadap nafas, penjagaan terhadap akal. Jadi penjagaan terhadap akal. Yang keempat namanya hifdzul mal, penjagaan terhadap harta. Jadi penjagaan terhadap harta. Jadi penjagaan penjagaan terhadap keturunan dulu. Penjagaan terhadap keturunan. Nah, penjagaan terhadap keturunan contohnya misalkan, jadi contohnya misalkan pernikahan itu kan harus dengan orang muslim, kan begitu. Jadi fankihu ma tobalakum minan nisa, itu kan perintahnya adalah kepada muslimah, kan begitu maksudnya. Makanya kemudian ditunjuk dengan menggunakan matoba. Jadi matoba, sesuatu yang baik, kan begitu, atau seseorang yang baik, kan begitu. Nah, itu untuk menunjukkan pengertian muslimah. Artinya kan gitu. Ya, terus lo sama-sama manusia, kenapa nggak nikah sama orang kafir, sama perempuan yang kafir? Dasarnya apa? Kok kita tidak menikah dengan perempuan yang tidak muslimah? Dasarnya apa? Hifdzun nasl, menjaga keturunan. Kalau misalkan kok nikah dengan perempuan yang tidak beriman, yang tidak seakidah dengan kita, keturunan kita nanti blender tuh, bisa ditarik ke agama lain. Itulah ya. Makanya kemudian ditetapkan batasan. Itu pun juga masih ada batasan lain. Kalau misalkan mentok nggak bisa dihindari lagi dan harus menikah dengan perempuan kafir, maka perempuan kafirnya dibatasi, harus perempuan kafir yang ahlu kitab, kan begitu. Lah ahlu kitab itu siapa? Nasoro, dari perempuan Nasoro sama Yahudi. Perempuan Nasoro sama Yahudi, paling tidak mereka sudah mengenal salah satu kitab Samawat atau kitab Samawi. Apa? Taurat, Zabur, Injil, termasuk bagian dulunya, termasuk bagian dari kitab Samawi dan harus diimani, kan begitu. Dan harus diimani, maksudnya diimani bahwasanya Allah pernah menurunkan kitab-kitab itu, bukan kitab yang sekarang, tapi namanya adalah kitab-kitab tadi, dan itu dipedomani oleh para ahlu kitab yang dulu-dulu. Nah, itu kan kalau misalkan terjadi sudah mentok, ya, jadi sudah terjadi mentok. Nah, jadi ada pilihan ternyata. Maksudnya adalah mengapa kok sampai ada kriteria semacam itu? Itu tujuannya untuk hifdzun nasl, menjaga keturunan. Jadi untuk menjaga keturunan. Dan yang terakhir hifdzul mal, menjaga harta. Jadi yang terakhir adalah hifdzul mal, menjaga harta. Menjaga harta itu contohnya misalkan ada sebuah kapal mau tenggelam, kapalnya mau tenggelam. Salah satu cara supaya kapalnya itu, misalkan salah satu cara agar kapalnya itu tidak cepat tenggelam sampai kemudian datang kapal bantuan, apa yang harus dilakukan?
Apa yang harus dilakukan? Namanya sifatnya kapal, kalau banyak muatan maka cepat tenggelam. Kalau kapalnya bocor kan begitu, cepat tenggelam. Dan di situ ada beberapa barang, ada barang mati, ada barang hidup, ada mobil, ada kambing. Jadi ada mobil, ada kambing. Terus kemudian ada barang-barang yang sifatnya remeh-remeh. Nah, sifat remeh-remeh. Nah, terus kemudian ada manusianya juga. Manusianya ada kafir, ada ahlul kitab, ada muslim. Nah, pertanyaannya mana yang harus diceburkan ke laut dulu? Barang yang remeh-temeh yang harus diceburkan ke laut dulu. Di barang yang remeh-temeh yang harus diceburkan ke laut terlebih dahulu. Nah, kalau misalkan barang yang remeh-temeh tadi banyak, ya nggak peduli banyak. Nggak peduli banyak, barang itu harus diceburkan ke laut dulu. Terus kemudian kok ternyata kapalnya masih mau tenggelam lagi, apa yang harus diceburkan ke laut? Udah mati. Contohnya misalkan mobil cebur dia ke laut. Wah, ya eman mobil ceburkan ke laut. Ya kalau misalkan eman nanti dicari lagi setelah selamat kan begitu. Terus kemudian kok ternyata masih mau tenggelam, apa yang harus dibuang? Kambing terlebih dahulu. Jadi kambingnya dibuang. Mengapa kok kambing dulu? Mengapa kok kambing dulu, kok bukan manusianya? Nafsi. Bukan hifdzul akal, masa terus kemudian bukan hifdzul nafsi ya, bukan hifdzul nafsi. Oh ya betul ya, hifdzul nafsi ya. Dia menjaga jiwa. Nah, kambing kan juga punya jiwa. Enggak berakal. Jadi yang dimenangkan karena ada korinah akalnya. Oh ini orang yang berakal, ini yang tidak berakal. Yang tidak berakal yang diceburkan. Dia tidak berakal, dia yang diceburkan. Terus kemudian ternyata masih mau tenggelam lagi. Mana yang harus diceburkan ke laut dulu? Ya kafirnya. Jadinya kalau sudah mendekati sedikit seperti itu, berarti kan sudah harus lebih yang ditolong adalah yang muslim. Jadi yang ditolong menjadi yang muslim. Terus kemudian ternyata kapalnya masih mau tenggelam lagi. Ahli kitabnya yang disebut. Baru setelah itu kemudian dari pihak muslim, dan dari pihak muslim itu juga gitu sama. Mana yang harus ceburkan dulu? Kapalnya, Pak. Kalau kapalnya diceburkan berarti orangnya sekaligus cebur gitu. Jadi kan ada urutan, makanya kemudian hal-hal semacam itu sifatnya adalah berlaku universal. Nah, kaidah yang sifatnya universal semacam ini namanya adalah kaidah kulliyah. Coba dilihat di awal-awal. Di awal-awal. Apa yang dimaksud dengan usul? Usul itu apa usul? Istilahan. Usul secara istilah itu apa? Yuqalu ala dalil wal qaidatil kulliyah. Sesuatu yang diucapkan berdasarkan suatu dalil wal qaidatil kulliyah, dan kaidah-kaidah yang sifatnya adalah kulli. Kulli itu ya kaidah universal.
Universal itu maknanya apa sih? Ya, umum, menyeluruh. Artinya semua orang itu pasti memperhatikan 5 hal tadi itu. 1, menjaga agamanya. 2, menjaga jiwanya. 3, menjaga akalnya. 4, menjaga hartanya. 5, yang keempat menjaga keturunan. Yang kelima menjaga harta. Itu pasti semua orang pasti melakukan punya itu. Nggak peduli muslim, nggak peduli non muslim, semua pasti diterima. Dari hal itu diterima oleh semua. Nah, yang namanya usul itu dasarnya, fondasinya di situ tadi, masuk bagian dari salah satu fondasinya. Berarti kalau kita belajar syariat itu juga harus memperhatikan kelima hal itu. Jadi menjadi kelima hal itu. Paham ya? Nah, makanya kemudian kita mempelajari tadi, mengenal bahwasanya dalil itu ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus. Tujuannya untuk tahu, oh ini kaidah kuliah ini. Semua orang harus semua ada orang-orang, ada pihak-pihak yang harus dijaga. Ada ada khos, ada mutlak, ada muqayyad, nanti ada di belakang. Allah alam bissawab. Al-Fatihah. Kitabnya tipis, tapi kan ternyata itu penjelasannya banyak kan. Kamu bisa menjelaskan seperti mengulangi penjelasannya Pak Sam tadi? Bisa? Insya Allah. Insya Allah gak bisa. Insya Allah. Ada dua, bainanja wa bainanda. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.